Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatallahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lalu Arif Fatur Rahman dari Prodi Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mataram. Jadi dalam video yang singkat ini saya akan sedikit bertanya kepada narasumber saya, baik IPA dari Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Mataram, terkait dengan materi negara yang gagal. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa sih itu negara yang gagal. Jadi negara yang gagal itu merupakan negara yang tidak bisa sepenuhnya atau tidak bisa bagus dalam melayani kebutuhan rakyatnya, tidak baik dalam melayani kebutuhan masyarakatnya. Adapun sindrom-sindrom yang akan muncul ketika negara itu dikatakan gagal, yang pertama yaitu keamanan rakyat tidak bisa dijaga, yang kedua konflik etnis dan agama yang tidak kunjung usai, dan korupsi yang merajalela, yang ketiga legitimasi negara terus menipis, dan pemerintah tidak berdaya dalam menghadapi masalah dalam negeri, dan yang terakhir yaitu rawan terhadap tekanan dari luar negeri. Nah, jadi saya akan bertanya kepada narasumber di sebelah saya, yaitu dari paparan yang saya telah jelaskan tadi, kira-kira Indonesia termasuk dalam sindrom yang mana gitu, dan mengapa Indonesia masuk ke dalam sindrom tersebut? Oke, yang pertama yaitu mengapa Indonesia termasuk negara gagal, dikarenakan beberapa sindrom yang telah disebutkan oleh Lalu Arif tadi, termasuk yang menjadi kriteria Indonesia sebagai negara gagal. Terus di sana itu ada dua kriteria. Yang pertama yaitu keamanan rakyat yang tidak bisa dijaga. Kemudian yang kedua yaitu konflik etis dan agama tak kunjung usai, dan korupsi merajalela. Yang pertama yaitu keamanan rakyat yang tidak bisa dijaga. Dikarenakan seperti yang kita tahu, banyak kasus pencurian, pemberontakan, perjudian narkoba, dan perkelahian yang ada di masyarakat. Oleh karenanya, upaya menjaga keamanan lingkungan sangatlah penting dan harus kita lakukan, meskipun pemerintah telah menjamin keamanan dari rakyatnya sendiri. Untuk itu, selaku warga negara, dengan mengarahkan aparat-aparat penegakan hukum seperti polisi dan tentara, namun kita juga harus bertanggung jawab atas keamanan lingkungan kita masing-masing. Kemudian yang kedua yaitu konflik etis dan agama tak kunjung usai, dan korupsi yang terus merajalela. Contohnya seperti dalam konflik etis nih, konflik antar suku, terus ada juga konflik antar budaya yang masih sering terjadi di masyarakat Indonesia. Kemudian masih juga banyak konflik agama yang masih terjadi di sekitar kita. Penyebab terjadinya konflik agama dan etis dan etnik seperti mereka tuh masih belum memahami ajaran agama atau penyimpangan dari ajaran agama mereka masing-masing atau etnis mereka masing-masing. Kemudian yang kedua yaitu masyarakat masih mementingkan dirinya sendiri dan menganggap agama dan etnisnya itu adalah hal yang paling benar atau sesuatu yang paling benar dari hal-hal yang lain. Kemudian yang ketiga yaitu masyarakat masih bertindak semena-mena atau semaunya tanpa mengikuti kaedah yang ada atau kaedah yang berlaku. Kemudian dari korupsi sendiri, korupsi kan masih merajalela di negara kita. Nah, kemudian korupsi yang merajalela tersebut justru dilakukan oleh lembaga yang sebenarnya mempunyai tugas pokok melindungi rakyat, dan wewenang mereka untuk melindungi masyarakat dan negara terhadap gangguan korupsi itu sendiri, seperti adanya DPR, DPRD, Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Kepolisian, dan anggota kabinet lainnya. Di negara-negara gagal sebenarnya justru negara itu yang bersekongkol dengan para preman, mafia, dan teroris, dan berbagai hal-hal buruk lainnya. Kemudian solusi dari terjadinya banyak konflik etnis dan agama yaitu dengan adanya toleransi antar etnik dan antar umat beragama. Karena di negara kita sendiri yaitu di Indonesia ada banyak sekali suku, ras, budaya, dan agama. Dengan terciptanya toleransi,
maka kehidupan kita akan aman dan tentram tanpa adanya konflik-konflik yang terjadi berikutnya. Kemudian, peran masyarakat dalam memberantas korupsi dapat dilakukan melalui 3 pendekatan. Pendekatan preventif, masyarakat berperan aktif mencegah terjadinya perilaku koruptif. Misalnya, dengan tegas menolak permintaan pungutan liar dan membiasakan melakukan pembayaran sesuai dengan aturan. Strategi detektif. Masyarakat diharap aktif melakukan pengawasan sehingga dapat mendeteksi terjadinya perilaku koruptif. Kemudian adalah strategi advokasi. Masyarakat aktif harus aktif melaporkan tindakan korupsi kepada instansi penegak hukum dan mengawasi proses penanganan perkara korupsi tersebut. Itu saja pendapat dari saya. Sebelumnya terima kasih. Jadi kita tahu bahwa negara Indonesia itu termasuk negara yang gagal ya. Dari penjelasannya dan sudah tadi dijelaskan sangat jelas ya. Jadi itu dia argumentasi atau pendapat tentang negara yang gagal. Demikian, semoga paparan atau penjelasan dari entah itu dari narasumber atau dari saya bisa bermanfaat bagi kami dan para penonton. Demikian, apabila ada kekurangan atau kesalahpahaman atau salah kata, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.